terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari penolakan ibadah Natal di Kabupaten Bogor. Sebentar lagi akan diselenggarakan perayaan ibadah Natal setiap tanggal 25 Desember di seluruh dunia secara serentak, terlebih dalam wilayah negara Indonesia, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, wali kota, desa, kelurahan, dan tingkat RT dan RW. Biasanya dilakukan dengan penuh meriah yang dihiasi dengan pohon Natal, terlebih tiap rumah umat Kristen membuat pohon Natal di rumahnya masing-masing. Hanya ada kegiatan Natal di Perum Cipta Graha di Kabupaten Bogor, adanya penolakan ibadah Natal yang datang dari kelompok tertentu atau dari warga setempat. Padahal sudah ada menyurati ketua RT kepada kepala desa dan pemberitahuan kepada para kepolisian. Ternyata adanya penolakan lagi dari masyarakat setempat. Pelarangan tersebut lewat surat dari masyarakat tidak diperkenankan menyelenggarakan perayaan Natal. Lalu dijawab seorang pendeta menyampaikan surat penolakan penyelenggaraan perayaan Natal di Kabupaten Bogor kepada polisi setempat dengan tembusan surat kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar diambil langkah sesuai aturan hukum. Karena dalam pidato Presiden Prabowo Subianto menyatakan muak melihat adanya penutupan gereja dan pembubaran sedang menjalani ibadah umat Kristen di mana-mana yang sangat bertentangan dengan aturan hukum. Jangan sampai terjadi lagi dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Sangat disesalkan pada saat larangan penyelenggaraan perayaan Natal di Kabupaten Bogor, ada petugas polisi dan Satpol PP hanya tidak bertindak, diduga tidak berani menghadapi yang melakukan pelarangan perayaan Natal tersebut. Dalam penolakan tersebut, di mana jalan masuk dan keluar dari gereja, pintu keluarnya sudah di portal dan menduduki portal tersebut sehingga tidak bisa masuk ke gereja, ke GPDI maupun keluar. Pelarangan perayaan Natal tersebut di gereja GPDI Kabupaten Bogor, padahal umat Kristen sudah melakukan latihan jauh sebelumnya, melakukan latihan kegiatan berupa latihan KOR, menghiasi ruang gereja dengan membuat pohon Natal dengan hiasan lampu-lampu untuk dinikmati bersama. Ternyata dilarang penyelenggaraannya, lalu pindah ke lapangan menyelenggarakan perayaan Natal tersebut. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengakui 6 agama, meliputi agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum. Setiap agama tersebut memiliki kegiatan agama masing-masing, bebas dirayakan agamanya, seperti Hari Besar Agama Islam. Setiap tahun merayakan Hari Lebaran dengan acara saling bersalam-salaman dan saling mengunjungi rumahnya. Agama Hindu merayakan Hari Galungan yang dilakukan di Puri. Demikian juga agama yang lain merayakan kebesaran sesembahannya. Seperti agama Kristen dan agama Katolik merupakan hari kebesaran agama Kristen dan Katolik yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 25 Desember. Biasanya dirayakan cukup besar sebagai pertanda menghormati kelahiran Tuhan Yesus, serta biasanya dalam merayakan Natal tersebut penuh bersukaria dengan menghiasi pohon Natal yang dibuat di rumah masing-masing dan setiap gereja dalam ruang tempat acara perayaan Natal dilakukan. Pada umumnya setiap ada penolakan kegiatan agama Kristen, baik penyelenggaraan dalam merayakan hari Natal setiap tahun tanggal 25 Desember, pembubaran acara ibadah, pengerusakan tempat ibadah dan mempersulit mendapat izin pembangunan gereja, pada umumnya dilaporkan kepada aparat kepolisian untuk mendapat penjagaan dari gangguan
dari masyarakat. Hanya saja, walaupun ada gangguan dari kelompok garis keras, aparat yang menjaganya tidak berbuat seakan tidak tahu ada penolakan dan pembubaran kegiatan agama Kristen tersebut. Sehingga umat Kristen tidak melakukan perlawanan. Seandainya dilakukan perlawanan, pada umumnya tidak kuat menghadapi kelompok tertentu, apalagi kelompok tertentu tersebut pada umumnya beragama Islam sebagai umat terbesar di Indonesia yang mencapai 90% dari seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya mengalah pulang ke rumah masing-masing sesuai ajaran agama Kristen. Bila pipimu sebelah kiri dipukul, beri lagi pipi kananmu dan jangan membalasnya. Justru mengasihi lawanmu, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang membalasnya. Seperti adanya pembubaran umat Katolik ketika para mahasiswa dan mahasiswa Universitas Pamulang di Provinsi Banten merayakan 2 Rosario, lalu ada kelompok yang membubarkannya. Saat dilakukan pembubaran 2 Rosario tersebut, 2 mahasiswi kena pukul hingga keluar darah dari mulutnya tanpa ada perlawanan dari mahasiswa. Dan mahasiswa tersebut justru yang membela datang dari umat muslim sendiri, menyatakan perbuatan 2 Rosario tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan menciptakan kehidupan yang tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat, serta bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kelompok garis keras tertentu tidak paham falsafah orang Jawa, Tepo Seliro, yaitu bila kamu suka menyakiti umat Kristen dengan menolak penyelenggaraan perayaan Natal tanggal 25 Desember, tentu umat Kristen akan marah. Jika datang hal yang sama ke dalam perayaan hari besar agamamu ditolak, pelaksanaan tentunya akan marah. Maka kalau kau tidak mau disakiti hatinya, jangan menyakiti hati orang lain. Dengan adanya penolakan penyelenggaraan perayaan Natal setiap tanggal 25 Desember membuat ketidakharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Padahal kelompok tertentu yang beragama Islam sering melakukan acara keagamaan umat muslim seperti acara sunatan dan kegiatan yang lain tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun. Tetapi untuk umat Kristen dalam menyelenggarakan perayaan hari Natal setiap tanggal 25 Desember sering mendapat penolakan dari kelompok tertentu. Demikian juga dalam pembubaran ibadah Kristen di dalam rumah salah satu warganya, pengerusakan tempat ibadah Kristen, apalagi untuk mendapat izin pembangunan gereja sangat sulit. Sedangkan dalam membangun tempat ibadah masjid sangat mudah mendapat izinnya. Bahkan tanpa ada izinnya, banyak masjid dibangun di mana-mana, sangat tidak adil. Padahal setiap agama itu sama kedudukannya di hadapan hukum, baik yang banyak umatnya maupun yang sedikit umatnya. Diduga ada perasaan kelompok tertentu merasa umatnya jauh lebih banyak dari umat yang lain, merasa tidak salah melakukan penolakan peringatan hari Natal setiap tanggal 25 Desember, seakan bila ada penolakan aparat penegak hukum tidak berani bertindak sesuai hukum yang berlaku di masyarakat, berakibat timbulnya rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya setiap adanya penolakan dan pembubaran kegiatan agama apapun, seharusnya aparat penegak hukum terlebih jajaran kepolisian bertindak tegas, bila perlu diproses sesuai hukum yang berlaku di masyarakat. Harapan saya yang melakukan penolakan penyelenggaraan perayaan Natal setiap tanggal 25 Desember diberi kesadaran atau pengertian bahwa penolakan perayaan hari Natal tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi kalau masih melakukan penolakan perayaan hari Natal tersebut, supaya aparat kepolisian menindaknya secara tegas yang diproses sesuai aturan hukum hingga berlanjut sampai ke pengadilan bila sudah menemukan minimal
dua alat buktinya supaya hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.